Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. 61 dari 11 berarti. Silakan dibaca dua jumlah. Dua kalimat. Ini di sini sekarang dibikin jadi cerita pendek ya. Baiti judulnya apa judulnya? Rumahku. Kemudian kata penulis di situ hadza baiti amamal masjid. Apa artinya? Ini rumahku di depan masjid. 1 2 3. Hadza baiti amamal masjid. Baiti di situ baitun, kemudian kena domir kata ganti ya ana ya. Al masjidi majrur kasro karena terletak setelah amama dzaraf. Lanjut. Artinya di dalamnya atau padanya terdapat hadiqatun, taman saghiratun yang kecil. Sebagai naat, saghiratun naat dari hadiqatun. Fihi itu fi sama domir huwa. Jadi domir huwa yang kita kemarin pakai masmuhu, siapa namanya? Kalau sebelumnya kasro atau ya, maka dia jadi hi. Kita nggak baca fihu, ya. Tapi fihi. Begitupun assalamu alaihi, kita nggak katakan alaihu, tapi alaihi salam dan seterusnya. Tapi kita baca baiti jamilun. 1 2 3. Baiti jamilun fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Artinya ini kamarku atau ini ruanganku gitu ya. Fiha hanya kembali ke ghurfah muannas. Padanya atau di dalamnya nyanya kembali ke kamar. Nafidatun kabiratun artinya jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun dan kipas yang indah. Mirwahatun isim alat ya, mif'alun dari rih angin. Mirwahatun alat angin atau kipas gitu ya. Coba kita baca 1 2 3. Hadhihi ghurfati fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Lanjut. Wahada terus maktabi. Sampai situ itu agak panjang ya. Hada sariri apa artinya? Ini ranjangku, ini kursiku, dan ini mejaku. Berarti dia lagi masuk ke dalam kamarnya itu. Tapi kita baca semuanya sarirun, kursiyun, dan maktabun kena ya, domir ya mutakalim, domir ana ya. Ana kalau dibilang jadi ya. Tapi kita baca 1 2 3. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Lanjut. Saati. Iya ganti orang ya. Tadi agak panjang soalnya. Ya enggak apa? Saati wa qala
Udah? Jam tanganku, penaku, dan buku ada di atas meja. Di atas meja ya. Saati wa qalami wa kitabi, ada ya semua tuh. Alal maktabi, adapun al maktabi kena ala. Tapi kita baca 1 2 3. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Lanjut. Nah, maftuhatun. Di situ kata penulis wa haqibati tahtal maktabi. Apa artinya? Dan tasku di bawah meja. Nafidatu ghurfati. Itu tanpa tanwin ya. Jendela kamarku terbuka. Kenapa tanpa tanwin nafidatu? Saya ingin tahu. Mudhof, betul. Mudhof ciri-cirinya apa? Nakiro ma'rifah. Nah, itu gimana buat nakiro ma'rifah? Nafidatun. Kemudian ghurfatun. Ini kan harusnya nakiro. Kalau mau bikin jadi ma'rifah, tentunya harus dikasih alif lam. Kalau kayak gini berarti nafidatul ghurfati, gitu kan? Nah, itu kan alif lam. Dia ma'rifahnya dengan penyandaran. Isim yang sudah disandarkan hitungannya ma'rifah juga. Jadi gini, ini nakiro. Ini nakiro sebenarnya. Ya, domir kata ganti itu isim ma'rifah spesifik. Nah, ditinjau dari keduanya, nafidatul ghurfati ma'rifah. Makanya dia nafidatu enggak boleh tanwin karena ghurfati sekaligus dua-duanya dia ma'rifah, maka dia mudhofun ilaihi. Kalau mau dipecah lagi ini mudhof. Berarti ghurfati mudhofun ilaihi. Plus mudhof lagi. Iya-nya mudhofun ilaihi terakhir. Nah, ini berkali-kali ini seperti kemarin apa? Masjidun Rasulun Allah. Masjidun nakiro, Rasul nakiro, Allah ma'rifah. Tapi Rasulullah ditinjau dari keduanya ma'rifah. Nakiro ma'rifah berarti idhofah, penyandaran. Kalau mau dirinci, masjidun mudhof, Rasul mudhofun ilaihi plus mudhof lagi. Allahnya mudhofun ilaihi ya terakhir. Masjidu Rasulillahi bacanya. Begitu boleh nafidatu ghurfati. Dan maknanya pun jelas penyandaran. Jendela kamarku. Maka nafidatu tidak boleh ditanwin. Antum lihat yang kalian lihat yang di bawahnya persis tuh. Yang di bawahnya yang paragraf baru hadhihi ghurfatu akhi. Sama kondisinya kayak yang tadi. Cuma diharokatin sama penulis. Jadi yang di atas tuh kayak mau ngetes aja beliau. Kalian bisa gak bacanya? Nah, yang di bawah baru dikasih tahu nih clue-nya. Atau berarti nafidatu ghurfati, jendela kamarku. Berarti ada dua ya, dua penyandaran. Jendela ke kamar, kamar ke aku. Jendela kamarnya aku gitu ya. Maftuhatun, terbuka. Kita baca dari wahaqibati berarti. 1 2 3. Wahaqibati lanjut. Hadihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Nah, apa artinya? Ini kamar saudara laki-lakiku. Atau saudara masih laki-laki ya? Nanti perempuannya. Nah. Dan itu kamar saudariku. Nah, seperti itu. Sama kondisinya kayak tadi ya. Ghurfatu ke akhi ke ya. Mudhafun ilaih terus mudhafun ilaih dua kali mudhafun ilaihnya. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Baik, kita baca 1 2 3. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti.
Lanjut. Artinya ini satu orang aja ya. Panjang lumayan. Ghurfatu akhi, kamar saudaraku, kabiratun besar, wa ghurfatu ukhti, kamar saudariku kecil, saghiratun. Taib 1 2 3. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Lanjut. Nah, apa artinya? Ruangan saudaraku di depan ruanganku dan ruangan saudariku di depan dapur. Atau kita terjemahkan kamar aja ya, lebih enak. Kamar saudaraku amama ghurfati, di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti, dan kamar saudariku amamal matbakhi, di depan dapur. Nah, di situ ghurfati yang setelah amama, apa keadaannya? Kasroh enggak? Karena sebagai mudhofun ilaih. Plus dia juga udah kena ya. Kalau kena domir ya kan memang dipaksa kasroh ya. Beda dengan akhi. Afwan, akhi sama ya. Akhi pada kalimat itu sama mudhofun ilaih. Seandainya dia enggak ada ya, maka tetap di kasroh. Seandainya dia domah pun kalau sudah kena ya pasti di kasroh. Sebagaimana di al-matbakhi, majrur kasroh kena amama. Zorof. Tapi kita baca 1 2 3. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti Amamal matbakhi. lanjut. Li akun wahidun ismuhu usamatu wali ukhtun wahidatun ismuha su'ad. Artinya Aku mempunyai saudara yang satu yang satu namanya Usama, dan aku mempunyai saudari yang satu namanya Su'ad. suadu. Ya seandainya dia enggak katakan wahidun dan wahidatun udah ngasih mana satu. Li akhun ismuhu usamatu. Nah, ini didatangkan kata satu untuk pembelajaran aja. Kalau nanti di kitab ketemu yang kayak gini, terjemahkan satu-satunya. Saya memiliki saudara satu-satunya. Ismuhu usamatu. Itu kalau kita baca sambung nunnya jadi nun wasol ya. Li akhun wahidun ismuhu usamatu. Nah, itu dipelajari di tajwid. Namanya nun wasol bukan nun wikoyah. Kalau pernah belajar namanya nun wikoyah, itu penamaan yang tidak ada dasarnya. Di kitab-kitab para ulama disebutnya nun wasol. Wali, dan saya memiliki ukhtun wahidatun, saudari satu-satunya, ismuha Su'adu. Su'ad nama perempuan di kalangan Arab. Ya, dan biasa itu kalau ada nama-nama perempuan di sana jadi laki-laki biasa di sini. Seperti siapa? Atau sebaliknya, Maisarah, pembantunya Khadijah, itu laki-laki. Di sini jadi nama perempuan. Ya, begitupun Su'ad biasa kadang-kadang jadi nama laki-laki. Baik, kita baca 1 2 3. Li akhun wahidun ismuhu usamatu wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Nah, ismuhu hunya huwa, ismuha hanya hiya. Nah, Usama terbalik ya. Usama nama laki-laki ada ciri perempuan. Lanjut. Itu sampai situ dulu ya. Udah muter semua kan? Nah, abi wa ummi fitil kal ghurfatil kabirati. Al ghurfati kenapa kasroh majrur? Enggak. Badal dari tilka. Tilkanya yang kena jarfi. Al kabirati kenapa majrur? Karena naat. Abi dan ummi majrur apa enggak? Enggak. Ini asalnya dhammah ini.
marfu dia, keadaan normal sebagai mubtada ini. Tapi karena ada ya, ya tadi kemarin kita sudah bahas kalau dhamir ya itu memaksa isim yang dikenainya menjadi kasrah. Asalnya abu, ya. Abi wa ummi apa artinya? Ayahku dan ibuku. Di tilka sama badal berarti terjemahkan terbalik. Di kamar yang besar itu. Tuh, kita baca 1, 2, 3. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Lanjut. Lanjut. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Apa artinya? Uhibbu ini fi'il mudhari. Cuma nanti setelah ini kita nggak bakal dapatin lafaz ini lagi. Ini hanya pengayaan aja ya. Jadi uhibbu itu fi'il mudhari, pelakunya saya. Uhibbu. Kemudian abi dan ummi di sini namanya maf'ulun bih, objek. Dia harokat aslinya fathah. Nah, ini sekedar tambahan aja, sekedar pengayaan. Jadi kalau ada kata kerja doroba, sekalian main quiz kita. Doroba kata kerjanya apa artinya? Memukul. Zaid, Hamid. Kalau kita mau bikin Zaid yang mukul, maka dikasih dhamma. Hamid yang dipukul objeknya kita kasih fathah. Berarti jadi doroba Zaidun Hamidan. Nah, itu sebenarnya sama kalimatnya. Uhibbu ummi. Saya mencintai ibuku. Cuman karena ini kan dhamir ya, jadi dipaksa. Seandainya nggak ada dhamir ya, kita akan katakan aku mencintai ibu. Bahasa Arabnya uhibbu al-umma. Cuma gara-gara domirnya kita sudah menjelaskan pekan kemarin, domirnya bikin isim menjadi kasroh, dipaksa dia. Nah, kita bikin ini sekedar refresh bentar. Tadi masalah doroba lagi. Doroba kita bikin sekarang Zaid yang dipukul, Hamid yang mukul. Berarti gimana bahasa Arabnya? Doroba Zaidan Hamid. Posisi nggak usah diubah. Asal harokatnya jelas maknanya Hamid memukul Zaid. Atau mungkin karena diubah posisinya, terjemahnya jadi dia. Zaid lah ya Hamid itu. Jadi sedikit ada penekanan. Kita ganti lagi. Sekarang ada isim-isim yang tidak kelihatan harokatnya. Seperti rumah sakit, masalah rumah sakit apa? Al-mustasfa. Kita kasih fil mustasfa, tetap kan? Nah, sekarang kita katakan doroba Musa Zaid. Kita mau bikin Zaid yang mukul. Berarti gimana? Zaid. Berarti Musa lah yang Zaid pukul. Sekarang kita bikin Zaid yang dipukul sama Musa. Berarti Zaidan. Lagi kita bikin doroba Laila Musa. Siapa yang pukul, siapa yang dipukul? Doroba Laila Musa. Siapa yang mukul, siapa yang dipukul? Sama-sama nggak terlihat harokatnya nih. Posisi normal mereka P, predikat, subjek, objek. Posisi normal mereka. Nah kalau kayak gini, siapa yang mukul, siapa yang dipukul? Yakin? Posisi normal? Enggak, ini Musa yang mukul. Karena seandainya Laila yang mukul, kita katakan pada dia
Dorobat. Ya. Seandainya semuanya laki-laki sekarang. Dorobat. Isa, Musa. Nah, kalau kayak gini siapa yang mukul? Isa. Kalau sudah terjadi kesamaran, ini kan kalau kayak gini belum samar nih. Karena kalau seandainya Laila yang mukul pasti dorobat. Kalau dorobat berarti sudah pasti Musa walaupun dia tidak pada posisi normal. Nah, jika terjadi kesamaran, barulah pakai posisi normal. Di sini Isa yang mukul Musa. Kalau keadaannya Musa yang mukul, maka nggak boleh diucapkan seperti ini. Tapi Musa, Isa. Nah, aku lihat intinya ini sekedar penanya saja. Bahwasanya subjek pada kalimat bahasa Arab harokatnya dhammah, sedangkan objek atau disebut maf'ulun bih nanti harokatnya mansub atau fathah. Kita lihat yang bawahnya. Udah dibaca belum? Ana uhibbu abi wa ummi? Belum. Kita baca ya. 1 2 3. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Latihan Iqra waktu. Silakan lanjut dibaca. Hamidun. Nah, man fi hadzal baiti, siapa yang fi hadzal baiti di dalam rumah ini. Fihi di dalamnya terdapat Hamid. Nah, di sini penulis ngasih tahu domir juga bisa nempel pada huruf jar. Posisinya sama berarti sebagai majrurnya. Nah, domir huwa tadi ya udah kita jelaskan kalau kena yang sebelumnya kasroh atau ya maka dibaca kasroh fihi bukan fihu. Baik, kita baca 1 2 3. Man fi hadzal baiti fihi Hamidun. Hinya kembali ke siapa? Ke rumah. Nomor 2. Artinya Apa yang ada di dalam tas? Di dalamnya ada buku, pulpenku dan buku catatan. dan buku tulisku. Hanya kembali ke siapa? Hakibah ya, itu fi kena domir hiya yang di belakang menjadi ha. Kita baca 1 2. Maza artinya apa yang. Nah, ini belum baru nongol ya. Maza artinya apa yang. Kita baca 1 2 3. Maza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Lanjut. Saya nggak bisik ya. Apa artinya? Siapa yang ada di dalam mobil? Di dalamnya ada ayah, ibu, saudara. Nah, boleh kita akhirkan saja ya. Kalau mau tekstual ya berarti di dalamnya terdapat ayahku, ibuku, saudaraku dan saudariku. Hanya kembali ke as-sayyarah. Iya ya, muannas. Taib 1 2 3. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Bapak yang minum. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Nah, apa artinya nih? Siapa yang di dalam masjid jami sekarang? Bukan. Ini masjid kampus. Oh, masjid kamu. Kalau masjid jami itu nanti jadi naat. Al masjidul jami. Oh. Siapa yang di masjid kampus sekarang tidak di dalamnya tidak ada siapa pun. Di dalamnya tidak ada seorang pun atau tidak ada di dalamnya seorang pun. Tekstualnya ya. Kita baca 1 2 3. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Harokatnya
Al-jami'ati kenapa kasroh majrur? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih apa naat? Mudhafun ilaih karena nakirah ketemu ma'rifah. Air panas ini. Baca apa? Al-ana Baca ini kopi. air panas. Al-ana kenapa dia nggak ikut kasroh jadi naat? Kan al tuh al-jami'atil ana. Kenapa dia mabni? Mabni itu saklek. Isim apa ini? Zorof ya. Al-ana artinya sekarang. Jadi ya dia nggak ada urusannya sama al-jami'ati. Taib nomor 5. Aku lain. Mudi Ru nggak kena apa-apa dia. V-nya kena ke H. Apa artinya? Nah kalau ini ruangan cocok ya. Fihal mudiru. Di dalamnya ada mudir ya. Tab kita baca. Tadi yang di atas sudah dibaca belum? Udah ya? Nah, yang nomor 5 kita baca 1 2 3. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiru. Nah, lanjut. Nah, ini jawab kalimat yang tadi ya. Subjek, predikat, objek. Objek ingat harokatnya fathah. Kecuali kalau kena ya, kalau kena ya memang dipaksa kasroh. Silakan baca artikan. Aku mencintai ayahku dan ibuku. Tes 1 2 3. Uhibbu abi wa ummi. Nah, abi dan ummi di situ maf'ulun bih objek. Cuman kan ada domir ya. Terus di mana makna akunya? Makna akunya ada di dalam fiilnya. Kemarin kita sudah jelaskan fiil pasti ada kata ganti. Nah, kalau fiil mudhari pakai hamzah, nanti dia ada makna ananya. Nah, nanti kita akan pelajari di kitab Muyassar lebih rincinya. Nomor 2. Baik, 1 2 3. Uhibbu akhi wa ukhti. Nomor 3. Temanku di situ juga objek. 1 2 3. Uhibbu zamili. Nomor 4. Kok pas banget ya? Apa artinya? Kayak udah diatur nih. Ustaz, ini mau baca bareng-bareng boleh ya? Nah, lanjut nomor 5 aja. Nah, lihat di situ ya. Uhibbullaha. Karena ini nggak ada domir ya-nya, maka langsung terlihat harokat aslinya fathah. Atau yang kita kenal dengan istilah nahwunya nanti mansub. Nah, apa artinya? Saya mencintai Allah. 1 2 3. Uhibbullaha. Lanjut. Uhibbun nabiyya. 1 2 3. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. It's objek. Lugotanya juga sama. Uhibbul lughatal arabiyyata. Saya mencintai bahasa Arab ya. Al-arabiyyata kenapa? Fathah. Sebagai naat. Al-lughotanya sebagai maf'ulun bih tadi ya, objek. Nah, walaupun maknanya seperti bukan naat, tapi ini tekstual maknanya. Al-lughoh bahasa al-arabiyyah, bahasa yang ke Arab-Araban. Sebenarnya maknanya gitu.
Cuma kan kita nggak mungkin terjemahkan kayak gitu, kita terjemahkan jadi kayak mudhafun ilaih. Seandainya kalau pakai kaidah mudhafun ilaih, maka bahasa Arab biasa orang mengucapkannya dengan lisanul arabi. Nah, kalau itu baru artinya benar-benar persis dengan terjemahan kita bahasa Arab. Ya, baik kita baca 1 2 3. Uhibbul lughatal arabiyyata. Nah, setelah ini nanti sampai kitabnya habis, kitab Durusul Lughah ini, kita nggak ada materi lagi, ada yang harokatnya fathah atau objek. Ya, nanti ada fathah tapi bukan objek. Jadi itu sekedar pengayaan aja. Nomor dars ke-12 kita lanjut aja. Silakan. Nah, dars 12 ini terkait domir perempuan. Nah, ini yang bisa kalian amalkan terhadap teman-teman kalian. Silakan. Adik. Ya, bin. Nah, di beberapa cetakan ada assalamu alaiki dulu ya. Cuma nggak apa-apa. Nah, di beberapa cetakan jadi domir anti untuk perempuan. Kamu perempuan. Kita baru dapat lagi. Penghapusnya mana? Nah. Penghapusnya? Enggak ada penghapusnya. Tahu. Jadi domir anti. Kamu perempuan. Kalau anta kamu laki-laki. Ini kalau di belakang jadi ki. Nanti kalau di fiil jadi misalnya zahab ti. Ya. Berarti kalau kita ikuti cetakan yang lama, assalamu alaiki, keselamatan atasmu untuk satu perempuan. Tapi nggak perlu diamalkan ini juga nggak apa-apa. Misalnya ketemu perempuan satu orang, assalamu alaikum nggak apa-apa. Ya, karena bisa diniatkan ke banyak orang. Keselamatan atas sekalian, ya ini keluarga-keluarganya sekalian. Ya, atau memang itu bertahan pada lafaz yang Rasul SAW ajarkan. Assalamualaikum. Taib, kaifa haluki ya bintu? Apa artinya? Ya bintu kita terjemahkan na aja. Nah, apa kabarmu nak? Atau kalau anak perempuan do ya bahasa Jawanya tuh. Kaifa haluki ya bintu? Apa kabarmu nak? Ana bi khairin. Saya dalam keadaan yang baik. Walhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Tapi kita baca satu dari kaifa haluki aja ya. 1 2 3. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin. Lanjut. Oh, Suria ya. Min aina anti? Ana min Suria. Apa artinya? Suria belakangnya alif sama kayak Mustasfa ya. Bacanya udah gitu-gitu aja. Baik, 1 2 3. Min aina anti? Ana min Suria. Mas Muki, siapa namamu? Ismi Aminatu, namaku adalah Aminah. Mas Muki untuk perempuan ya. Adapun domir ana, tadi tuh ismi ana min Suria. Domir ana netral untuk laki-laki dan perempuan. Jadi yang dibedakan itu domir kata ganti orang kedua, tadi anta sama anti, sama kata ganti orang ketiga kita sudah dapat kemarin, huwa kalau perempuan hiya. Baik, kita baca Mas Muki 1 2 3. Mas Muki ismi Aminatu. Lanjut. Aina abuki abi huna bil madinatil munawwarah wa Mufattishun. Wa mufattishun fil madrasati tsanawiyah. Aina abuki? Di mana? Abi huna fil madinatil munawwarati. Huna di sini. Huwa mufattishun. Mufattishun artinya apa? Apa?
pengawas bisa, apa lagi? Nah, pokoknya itulah ya. Ini lafaz ini nggak akan kita dapati lagi nanti sampai jilid ini habis. Jadi maknanya kalaupun kurang dekat juga nggak apa-apa. Mufattishun fil madrasatis sanawiyati, di madrasah sanawiyah apa? SMA di sana. Kalau di sini SMP. Ya, kita baca 1, 2, 3. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa mufattishun fil madrasatis sanawiyyah. As-sanawiyah sama al-munawwarah semuanya naat buat sebelumnya. Lanjut. Kakak patah. Patah. Kakakku patah. Wilada ti. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Dia juga di sini. Hiya tabibatun fi mustasfa wiladati. Atau rumah sakit bersalin. Dia seorang dokter di rumah sakit bersalin. Al wiladati. Kenapa majrur kasroh? Bukan dong, sebadal. Mudhafun ilaih. Kalau badal itu alif lam terletak setelah kata tunjuk. Dia lebih spesifik dia ciri-cirinya. Nah, kalau ini mudhafun ilaih, mustasfa mudhafun. Baik, kita baca wa aina ummuki. 1, 2, 3. Wa aina ummuki? Hiya aidon huna. Wiladati. Nah, jadi wiladah ini masdar dari fiil walada. Walada yalidu. Mudhari'nya yalidu, dia bukan yaulidu. Harusnya kalau ikutin wazan fa'ala yaf'ilu. Walada yaulidu. Cuman fiil pakai waw, ini mudhari'nya hilang wawnya. Nah, nanti jadi isim fa'ilnya walidun, orang yang melahirkan. Walada telah melahirkan, yalidu sedang atau akan melahirkan, wiladah kelahiran. Walidun orang yang melahirkan, perempuannya walidatun, perempuan yang melahirkan. Tadi walid bapak ya, dia jadi sebab kelahiran, walaupun bukan dia yang melahirkan. Birrul walidain apa artinya? Bakti kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, apakah birrul walidain kepada ibu tiri mendapatkan pahala birrul walidain? Dapat gak? Hah? Dapat pahala birrul walidain gak? Maka jawabannya tidak. Ya, tapi dapat pahala gak? Dapat. Tapi bisa diniatkan dapat birrul walidain. Gimana caranya? Yang pasti pertama kita tahu tadi syariat kita datang dalam bahasa Arab dan mengetahui bahasa Arab untuk mengetahui syariat keniscayaan. Makanya birrul walidain gak masuk ibu tiri atau ayah tiri. Cuman kalau kita berbuat baik sama ibu tiri yang membuat ayah kita senang, maka birrul walidainnya di sisi bapaknya. Nah, tapi hendaknya diniatkan seperti itu biar nggak berat, karena terkadang seseorang nggak terlalu baik sama ibu yang dia bukan walidahnya. Nah, kalau diniatkan seperti itu insya Allah lebih mudah untuk kita berbakti. Wallahu a'lam. Baik, kita baca. Tadi sampai mana? Wa aina ummuki ya? Baik, 1, 2, 3. Wa aina ummuki? Hiya aidon huna. Hiya tabibatun fi mustasfal wiladati kasroh ya. Lanjut. Nah, itu tasdidnya di mim benar ya, bukan di ya, salah cetak itu. Apa artinya nih? Betul, pemudi?
Nah, hadihinya kita terjemahkan di ujung karena dia badal tadi. Badalnya al-fatatu. Terus Apakah dia saudaramu? saudarimu. Bukan, dia anaknya pamanku. Bintu ammi tadi kayak itu. Gurfatu ukhti. Ya, yang di papan tulis tuh. Apa tadi apa sih? Iya. Nafidatu gurfati tadi. Bintu nakiro. Ammi dengan domir ya, mudhafun isim ma'rifah. Maka bintu ammi mudhafun ilaih. Tapi ma'rifahnya dengan penyandaran domir ya. Kalau kita pecah lagi bintu mudhaf. Ammi mudhafun ilaih plus mudhaf. Ya-nya mudhafun ilaih. Anaknya pamanku. Ini diajar. Jangan main sini, jangan main sini. Al-fatatu apa artinya? Pemudi. Ini dari kata al-fata. Apa itu al-fata? Pemuda. Dikasih tak marbuto. Jadi pemudi. Cuma alifnya kita tegakkan. Karena si alif berikutnya nggak bisa ditaruh di tengah. Jadilah dia al-fata. Jangan rusak. Al-fata itu muannas dari al-fata. Kita baca. Mana tadi? Waman hadal ya. 1, 2, 3. Waman hadhil fatatul lati ma'aki ahiya ukhtuki la hiya bintu ammi. Dan siapa pemudi, allati itu muannasnya allazi, isim mausul. Ma'a zorof, kinya mudhafun ilaihnya. Dan siapa pemudi yang ma'aki bersamamu? Ini ahiya ukhtuki, apakah dia saudarimu? Lahiya bintu ammi, bukan dia anaknya paman saya, atau kita kenal dengan istilah sepupu. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Sallallahu ala nabi